Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Safandi dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta akan melakukan proses pembelajaran materi tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita dengan spesifikasi mata pelajaran IPA. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelumnya, ada yang belum hadir? Sudah hadir semua ya? Baik. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 dengan tema lingkungan sahabat kita. Kita akan belajar tentang siklus air. Kalian tahu, dalam sehari-hari kita ini selalu membutuhkan air dalam kehidupan kita. Contohnya mandi, mencuci, minum, memasak, dan masih banyak lagi. Kita selalu membutuhkan air untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita penting untuk menjaga air. Sebelumnya, silakan kalian baca teks yang ada di buku tentang siklus air. Silakan dibaca. Secara garis besar, siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi.
Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Secara garis besar, siklus air ada 3 tahapan. Yang pertama penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Nah, kemudian proses penguapan air dari laut, danau, sungai, dari tumbuhan, dari permukaan bumi itu menjadi sebuah awan. Kemudian awan itu ditiup angin ke dataran tinggi, selanjutnya akan turun menjadi titik-titik hujan. Nah, proses ini dinamakan presipitasi. Nah, jadi air dari bawah, nah dari bumi, dari tumbuhan, dari sungai itu naik menjadi awan, kemudian turun lagi menjadi air hujan. Nah, air yang turun dari dataran tinggi yang disebut hujan akan mengalir ke permukaan yang lebih rendah seperti sungai, kemudian turun lagi ke laut, kemudian diserap lagi oleh matahari, menguap lagi ke udara menjadi awan. Dan proses ini dinamakan siklus air, terjadi secara terus-menerus tiada henti. Jadi air yang ada di bumi tidak berkurang sama sekali karena selalu terjadi siklus air ini. Siklus yang tadi kita sudah lihat itu terjadi terus-menerus dari sejak dulu sampai nanti. Makanya airnya tidak pernah habis air di bumi. Tapi kita juga harus menghemat air karena tidak setiap dataran, tidak setiap belahan bumi ada air yang banyak. Kita harus menghemat air untuk dibagi-bagikan kepada seluruh orang yang ada di muka bumi. Kita juga harus menghemat air untuk anak cucu kita nanti, karena bagaimanapun air adalah sumber kehidupan. Seperti yang tadi kita sudah bilang, bahwa kita sehari-hari selalu menggunakan air, baik untuk makan, minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, gambar ini merupakan gambar apa? Ada yang tahu? Apa? Evaporasi. Ya. Nah, apa itu evaporasi? Iya. Tuh. Sudah paham ya? Ya, selanjutnya. Ini gambar apa? Gambar apa? Betul, proses turunnya air dari awan disebut. Iya, betul. Oke, baik. Berarti sudah pada paham. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu, dapat menyerap ilmunya. Sekali lagi, saya pesan untuk kita harus tetap menghemat air, menjaga air, ya, karena air adalah sumber kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Kalau memang tidak punya keperluan yang mendesak, jangan banyak main, ya, karena di luar banyak virus. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Semoga kalian pada sehat semua dan dijauhkan dari virus yang melanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bagian dari edukasi teman-teman semuanya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih.